Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja itu yang menjadi topik bahasan dari norma. Nah, apa yang akan kita bahas di pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah apa itu norma. Nah, tentunya teman-teman yang masih belum tahu apa itu norma, kita harus tahu apa itu norma supaya kita lebih paham dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu kita akan membahas apa saja yang menjadi ataupun macam-macam dari norma itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan membahas jenis dari norma dan yang selanjutnya adalah kita akan membahas apa saja fungsi dari norma. Nah, teman-teman semua, apa sih itu norma? Nah, tentunya teman-teman juga punya penafsiran tersendiri terhadap norma itu sendiri. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu norma supaya kita bisa tahu dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas norma itu yang pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Lalu, norma itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang artinya adalah patokan, pedoman, dan pokok kaidah. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa norma itu adalah suatu patokan atau suatu landasan bagaimana kita bersikap di lingkungan masyarakat supaya itu kita menjadi masyarakat yang manusia yang betul-betul bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang kita tempati. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan membahas lebih lanjut lagi nih, apa saja yang menjadi macam-macam norma. Nah, norma yang pertama itu adalah norma yang bersifat formal. Nah, teman-teman tahu kan bahwa yang menjadi suatu yang formal itu adalah yang resmi. Artinya berarti norma formal ini adalah norma yang memiliki suatu kejelasan. Misalnya di dalam suatu norma hukum itu jelas bahwa ada undang-undang ataupun kitab undang-undang itu sendiri yang mengatur dan menjadi landasan dalam segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, norma yang formal ini bisa juga kita lihat di norma agama. Nah, di norma agama kan juga kita bisa melihat bahwa norma yang agama itu memiliki suatu kitab suci. Nah, yang mana kitab suci itu menjadi landasan dalam bersikap sesuai dengan norma agama itu sendiri. Nah, norma formal ini teman-teman, dia adalah norma yang bisa kita katakan norma yang cukup tegas. Karena di norma formal ini kita memiliki suatu sanksi jika masyarakat ataupun individu itu melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di norma formal ini. Nah, selanjutnya jika ada yang formal, maka ada pula yang non formal. Nah, norma yang non formal ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara jelas. Misalnya dalam norma kesopanan, kita tidak akan melihat sebuah undang-undang yang mengatur tentang kesopanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi norma yang non formal ini bisa kita katakan tidak jelas bagaimana ataupun bentuk dari ketentuan-ketentuan itu. Tidak ada suatu yang benar-benar menjadi pokok ataupun landasan yang utama sehingga norma ini bisa dikatakan relatif di berbagai tempat. Nah, namun walaupun dia abstrak, norma non formal ini tentunya disadari dan juga dipahami oleh masyarakat yang menerapkannya seperti itu. Jadi walaupun dia abstrak ataupun tidak terlalu jelas, namun dia disadari dan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Lalu kita akan membahas jenis-jenis dari norma. Nah, teman-teman di sini ada 4 norma yang akan kita bahas karena memang ada 4 kan norma itu sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah norma agama. Nah, norma agama ini jelas ya teman-teman bahwa agama itu turun dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, norma agama ini
berisi perintah, terus juga ada anjuran, ada larangan pula yang disampaikan dari Tuhan Yang Maha Esa melalui eh, yang tertulis di dalam kitab suci suatu agama tersebut. Nah, biasanya ini eh, terdiri dari upaya untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh Tuhan dalam kitab sucinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selain itu, apabila seseorang melanggar norma agama ini ataupun aturan dalam norma agama ini, maka ia akan mendapatkan sanksi. Namun sanksinya itu bukan sanksi yang instan, melainkan sanksi itu berupa sebuah dosa yang tidak akan langsung dirasakan oleh orang yang melanggar norma tersebut. Misalnya teman-teman sedang melakukan pelanggaran terhadap norma agama, itu tidak akan ada langsung sanksi yang diberikan, misalnya dosa yang jatuh dari langit itu tidak akan ada, teman-teman. Jadi norma agama ini benar-benar norma yang hukumannya itu biasanya akan lama gitu. Nah, lanjut ke norma selanjutnya itu adalah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini itu bersumber dari hati nurani. Nah, di sini itu berupa suatu kesadaran atas sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Nah, teman-teman, jadi sanksi dari norma kesusilaan ini itu bisa berupa penyesalan dari dalam diri pribadi ataupun individu itu sendiri gitu. Lalu ada norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini adalah norma yang bersumber dari kebiasaan atau perilaku dari masyarakat dalam lingkungan tersebut. Jadi norma kesopanan ini itu terbilang relatif gitu. Karena yang menjadi faktor ataupun tingkat kesopanan di suatu daerah itu tentunya berbeda-beda. Nah, jadi norma kesopanan ini itu terbentuk dari pola perilaku yang mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah di masyarakat tersebut. Nah, sanksi ini bisa berupa pengucilan, terus juga ada bentuk penyesalan juga yang bisa dilakukan, yang bisa dirasakan oleh orang yang melanggarnya. Selain itu juga ada sanksi berupa cemoohan dari masyarakat dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada norma hukum nih teman-teman. Jadi norma hukum ini merupakan norma yang paling tegas. Kalau bisa kita katakan itu ada norma yang paling tegas. Kenapa norma hukum ini sangat tegas? Jadi norma hukum ini memiliki aturan yang betul-betul jelas. Selain itu norma hukum ini juga merupakan norma yang sangat memaksa dan memiliki sebuah sanksi yang cepat ataupun yang instan, seperti misalnya teman-teman melakukan tindak pelanggaran hukum. Nah, teman-teman itu akan diberikan sanksi berupa teguran misalnya, itu yang paling ringan itu. Tapi apabila termasuk golongan yang cukup berat gitu, teman-teman bisa dikurung di dalam penjara ataupun kena sanksi denda yang tidak sedikit biasanya. Selain itu, norma hukum ini juga memiliki undang-undang atau kitab hukum yang benar-benar jelas yang dikeluarkan oleh lembaga hukum ataupun lembaga lainnya yang memang berwenang untuk membuat peraturan ini. Itu teman-teman. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah fungsi dari norma itu. Tentunya norma ini diciptakan untuk berbagai tujuan nih teman-teman. Yang pertama itu adalah bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Nah, ini penting, jangan sampai nanti ada hak dan kewajiban yang saling dilanggar dari masyarakat. Lalu yang kedua adalah dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang menjadi aman, tentram, dan tertib. Lalu yang ketiga adalah memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat. Lalu ada membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Selanjutnya adalah mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Selanjutnya adalah memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Dan yang terakhir adalah memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Nah, itu pembahasan kita mengenai norma-norma. Selanjutnya kita akan mencoba sedikit evaluasi
ataupun kembali mengingat lagi materi kita pada siang hari ini melalui berbagai kayaknya saya akan membuatnya berbentuk sebuah kuis ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya sudah menyiapkan sebuah kuis yang bisa membantu kita dalam uh, kembali mengingat ataupun supaya melekat gitu mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Ayo kita mulai. Nah, soal yang pertama nih. Setiap hari kita melaksanakan norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat. Norma agama bersifat, nah ini kita tahu bahwa norma agama itu bersumber dari Tuhan, berarti dia adalah norma yang abadi dan menyeluruh, nih teman-teman. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, ini ada. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, Rudi mengejek temannya Doni, tetapi akhirnya Budi sadar apa yang ia lakukan bertentangan dengan hatinya. Akhirnya dia meminta maaf terhadap temannya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan Rudi melanggar norma. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa norma ada yang bersumber dari hati nurani. Nah, norma itu adalah norma kesusilaan. Jadi berupa kesadaran mana yang baik dan mana yang buruk. Itu norma kesusilaan. Lanjut, berikut ini sanksi bagi pelanggaran norma kesusilaan dalam kehidupan manusia. Nah, di sini jelas ya bahwa salah satu ini semuanya itu kecuali yang ini dikucilkan, itu semuanya adalah sanksi dari norma hukum nih. Di penjara itu norma hukum, di penggal norma hukum, didenda juga norma hukum, dan jelas bahwa apabila kita melanggar norma kesusilaan, maka sanksinya adalah dikucilkan dari masyarakat. Lanjut ke soal selanjutnya. Norma yang bersumber dari tata pergaulan masyarakat. Nah, tadi sudah kita bahas juga bahwa ada yang bersumber dari tata pergaulan masyarakat, yaitu norma kesopanan. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, norma hukum yang paling sederhana nih, yang paling sederhana dan berlaku di lingkungan siswa di sekolah. Ini jelas ya bahwa norma hukum itu adalah norma yang betul-betul jelas, ada ketentuan yang benar-benar berlaku gitu. Dan itu adalah tata tertib sekolah. Wah, ini. Baik, kita lanjut. Nomor 6, kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sudah jelas juga ya bahwa ini dari Tuhan Yang Maha Esa, berarti ini adalah norma agama. Nah, selanjutnya adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Ini ada kata kuncinya jelas ya, hati nurani. Yaitu adalah norma kesusilaan. Kita lanjut lagi. Norma kesopanan lebih menekankan ketaatan terhadap ini ada kebiasaan dari masyarakat ya teman-teman, karena ini terbentuk dari pola perilaku masyarakat. Lanjut, nomor 19, akibat pelanggaran dari suatu norma akan mendapatkan, ini jelas ya, pelanggaran norma itu akan mendapatkan sanksi. Sanksinya itu beragam pula tergantung dari norma yang kita langgar tadi. Misalnya norma agama itu berupa dosa dan balasannya nanti setelah kita mati gitu, mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menaati peraturan dalam keluarga serta menjaga nama baik keluarga merupakan norma di lingkungan. Ini jelas ya, menjaga nama baik keluarga ini sudah jelas kuncinya, kata kuncinya adalah di lingkungan keluarga. Nah, teman-teman, itu beberapa bahan untuk kita evaluasi ataupun mengingat kembali gitu norma-norma ataupun topik bahasan yang sudah kita bahas tadi di PowerPoint tadi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.